Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di analisa pagi hari ini di hari Rabu 16 Agustus 2023. Kita evaluasi dulu sebelum mapping untuk hari ini, untuk pembelajaran sekaligus untuk koreksi yang sudah kita lakukan ya, agar kualitas trading kita selalu lebih baik. Baik, kita lanjut di review satu hari kemarin. Kita coba untuk lihat satu hari kemarin tanggal 15 Agustus ya. Kita lihat di satu hari kemarin, kita perkirakan harga itu akan memantul ketika tidak mampu break di sana ya, tidak mampu break di 19, kira-kira di 1902 ini ada banyak sekali level di sana, banyak sekali level psikologis di sana, sehingga kita perkirakan akan memantul ketika tidak mampu menembusnya. Tetapi bukan berarti akan berbalik, kita hanya akan mengujinya. Kemudian nanti juga kita akan melihat bagaimana struktur terbaru yang akan terbentuk. Ketika belum terpenuhi dua syarat untuk tren, maka fokus kita tetap pada tren yang ada, yakni sell. Kemudian ketika dia berbalik, kita perkirakan dengan maksimum pergerakan di 1930 dengan maksimum pergerakan. Kemudian kita menempatkan posisi buy di 1909, ternyata tidak sampai tersentuh targetnya, hanya ya sekitar 200-an ya, 260-an. Kemudian berbalik ya. Ini yang harus kita pertimbangkan. Ketika sudah tersentuh, maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan recovery. Kalau kita menggunakan recovery baik yang kedua maupun yang ketiga, dipastikan ini tetap bisa untung ya, karena bergerak di atas, misalkan kita 350, kemudian dia turun cukup panjang, jadi tetap aja terpenuhi recovery-nya. Sementara untuk posisi awal kita juga menempatkan posisi sell ya, sebelum mungkin buy ini tersentuh, maka sell tersentuh duluan di area 1901. Kemudian targetnya karena lumayan panjang di 1893, maka ini juga tidak tersentuh. Namun demikian ada sekitar 480-an untuk profitnya, tentu lebih dari cukup untuk satu kali transaksi dengan day tradingnya. Demikian juga ketika kita mengcover ya, ketika sell ini tersentuh, maka kita bisa menempatkan posisi pending di atasnya, atau kita recovery dengan cara yang kedua maupun ketiga. Kalau itu kita lakukan, kita juga masih mendapatkan potensi profit yang ada. Kita masih mendapatkan potensi profitnya karena cukup panjang ya, bergeraknya juga cukup panjang. Ini sampai ketika kita tarik ketika kita tarik ini sampai di ujung atas itu 1000 sekian, sehingga mau diapakan pergerakannya, mau kembali turun juga kita bisa, kembali naik naik dengan sangat panjang pun kita sudah dipastikan juga akan profit, tentu dengan teknik recovery. Bukan kita hanya menunggu, bukan kita hanya berharap akan kembali ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kemudian kita coba untuk memetakan ya. Untuk hari ini kita coba petakan. Oke, kita coba untuk kembali petakan hari ini bagaimana potensi dan peluangnya dengan melihat histori yang ada. Satu hari kemarin kalau kita lihat dengan time frame yang besar, itu
tetap masih didominasi oleh seller. Sekali lagi untuk sampai ke level masih cukup ya, masih cukup, ada sedikit lagi, ada level psikologis di 1893. Dengan histori yang ada, kita setidaknya bisa mendapat informasi ya, mulai dari 1 hari kemarin, 2 hari yang lalu ada rejeksi, kemudian kemarin juga ada rejeksi, semuanya ditutup masih berada di dalam satu level, dan ini bisa menjadi petunjuk bahwa di area ini akan mulai ada penolakan yang cukup signifikan ya. Kalau kita amati, kita lihat ini bisa jadi membentuk nanti pola namanya double bottom. Bagaimana kita bisa mengkonfirmasikan ketika ini sudah terbentuk double bottom? Ya, tentu kita akan menguji di area ini nanti sudah mulai ada buyer atau ada bullish yang sudah mulai signifikan di sana. Dari D1 mengindikasikan potensinya untuk bergerak atau memantul. Sementara kita lihat di H4 bagaimana petunjuk yang kita dapatkan di H4. Oke, di H4 perhatikan juga sama, ini ada rejeksi yang cukup signifikan di bulan Juni ya. Ada rejeksi yang cukup signifikan di sana, kemudian dilanjut ada rejeksi juga di 14 Agustus ini, sekitaran ini cukup panjang. Kemudian berikutnya mencoba kembali turun dan ternyata gagal ya. Sekarang masih posisinya berada di levelnya, dan ini sekali lagi potensi untuk memantul. Sekalipun kita butuh konfirmasi yang lebih kuat lagi, mengingat tren yang sebelumnya ini didominasi oleh seller ya. Di H4 mengindikasikan potensi untuk bergerak naik, D1 juga demikian, sehingga kita tinggal menunggu trigger untuk di time frame yang lebih kecil. Dia1 kita akan lihat ya, Dia1 ini sudah mulai dibuka dengan candle hijau, kemudian mencoba kembali turun tetapi gagal, maka kita bisa meyakini ini akan berlanjut. Kita menempatkan tidak usah terlalu jauh, dengan jarak sekitar 300-an ya. 300-an kita bisa menempatkan posisi buy kita. Kita bisa menempatkan posisi buy di 1904. Buy di 1904 poin sekian. Kemudian kita targetkan untuk yang terdekatnya, kita akan targetkan di levelnya ya. Oke, untuk targetnya sekaligus area resisten terdekat ini kita tempatkan di 1910. Kemudian resisten berikutnya sebagai target berikutnya juga ya, sebagai target berikutnya kita tempatkan di 1915 poin sekian. Kemudian hari ini ketika dia nanti kuat sampai di mana titik jenuhnya, untuk titik jenuh beli kita tempatkan di 1924. Ini area jenuhnya kita tempatkan di 1924. Kita tandai dengan highlight warna kita highlight dengan warna orange.
Kemudian untuk posisi yang di bawah, karena kita tidak peduli sebenarnya ya, fokus kita memang ada reversal, tetapi tentu peluang itu selalu ada naik dan turun, sehingga tidak peduli mau kemana, kita akan menempatkan posisi-posisi yang kita anggap potensial, sehingga kalaupun naik kita juga bisa mendapatkan peluang untung, kalau dia turun juga kita bisa mendapat peluang untungnya. Posisi di bawah kita akan tempatkan di bawah level psikologis ya, di bawah level psikologisnya. Kita lihat juga di H4 tadi sampai di mana. Oke, ternyata cukup panjang. Untuk posisi sell harus lebih hati-hati, mengingat ini juga banyak sekali penolakan di sana. Kita tarik dari ini terlalu jauh ya. Ini juga berpeluang memantul. Kita akan tempatkan. Oke, kita jaga jarak antara buy dan sell-nya. Untuk jarak aman kita menempatkan di 600 sekian atau 700 ya. Sell kita tempatkan di 1897 ya. Sell kita tempatkan di 1897. Oke, sell kita tempatkan di 1897 poin sekian. Kita coba untuk uji dulu kira-kira potensinya seperti apa nanti dengan melihat time frame yang di atasnya ya, sebagai bentuk kehati-hatian kita ya. Kalau kita menempatkan di sana targetnya kira-kira cukup enggak? Oke, cukup. Kemudian kita kembalikan dulu ya, kita kembalikan dulu di H1. Di H1 kita lihat lagi sell-nya tadi kita tempatkan di 1897.88. Target yang terdekat kita tempatkan di 1893. Target kita tempatkan 1893. Ya, karena ini harga sudah berada di bawah 1900, maka masuk di kategori harga yang cukup rawan di sana karena berpeluang memantul kembali ya. Emas diperkirakan masih terjaga di sekitar 1900-an ya. Namun demikian kita tetap saja mengikuti dinamikanya. Apakah nanti kuat turun atau sebaliknya, kita hanya manfaatkan peluang kecilnya di sana. Kemudian selanjutnya untuk resisten sekaligus target yang kedua. Ini tadi adalah target pertama sekaligus support yang terdekat di 1893, hanya sekitar di bawah 500 ya. Untuk support yang berikutnya sekaligus target yang kedua kita tempatkan 1887 poin sekian. Diingat, setiap satu posisi yang tersentuh maka segera dihitung dan diantisipasi karena potensi dua-duanya masih berpeluang, apalagi saat ini kekuatan bullish juga cukup signifikan menahan laju seller, sementara seller juga masih bersikukuh untuk terus mengejar dengan kekuatannya, namun sudah mulai banyak pelemahan di sana ya, banyak pelemahan dibuktikan satu rejeksi yang cukup panjang di sana. Di hari kemarin ini mengindikasikan akan hadirnya kekuatan bullish yang jauh lebih besar. Kita perkirakan hari ini ketika dia bergerak naik maksimum di 1924 atau kisaran 2400-an. Ini kalau kita buat range-nya ini sudah lebih dari cukup, bahkan kalau kita ukur dari yang
panjang dari beberapa hari terakhir, bahkan itu sudah lebih tinggi ya, sehingga kita di awal tidak usah terlalu muluk-muluk dulu, kita cari yang realistis, yang terdekat, sehingga potensi itu ada, kemudian tidak terlalu jauh kita mengambilnya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan lihat bagaimana dinamikanya. Mumpung masih pagi, bagi mereka yang ingin menjaring lebih awal, silakan dianalisa ulang, silakan dipertimbangkan dan sesuaikan dengan gaya masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita dan bisa selalu bertahan dengan profit yang konsisten. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.